buat kita nih. Saya punya tetangga di belakang STDI, kampus itu. Ada mungkin 8-10 orang. Kita salam gak pernah dijawab. Karena beda ustaz. Iya. Assalamualaikum. Saya awalnya salam terus ya, kok capek juga gitu ya. Kadang-kadang ketemu mereka, udah gak salam lah. Orang mereka juga gak jawab. Mereka menghajar. Karena nih ustadznya sururi ini. Subhanallah. Sampai anak kecilnya itu ribut sama saya punya anak. Sama Mas Salma. Kelas 1 ya, kelas 1 SD. Mereka nggak tahu kelas berapa, kelas 3 mungkin. Ente ini sururi, kata dia. Ini anak kelas 3 sama kelas 1 nih. Kalau anak nih salafi, kata dia. Subhanallah. Akhirnya laporan nih sama ibunya. Ibunya ada nih, hadir mungkin dia lagi dengerin. Laporan sama ibunya. Mah, katanya Ummah dia manggil ya. Anak katanya dibilang sururi. Kalau dia tuh salafi, apa itu maksudnya? Katanya, kalau ketemu lagi sama dia ngomong, ana sururi, ente tengiri. Kita kerabat kita tinggal di lingkungan tempat dai ahlus sunnah, salafi baik dan sebagainya. Ya, videonya disukai, ceramahnya indah luar biasa. Tiba-tiba tiap ketemu orang, beberapa temannya nggak nyapa apa. Assalamualaikum gak dijawab. Assalamualaikum gak dijawab. Kenapa gak dijawab? Itu sururi katanya. Masya Allah. Dan itu diturunkan pada anaknya. Ini yang fatal. Sekolah di sekolah yang sama. Satu kelas 3 SD, satu kelas 1 SD. Masya Allah. Itu sururi ya, sururi ya. Anaknya bingung. Disebut sururi, pulang ke rumahnya. Ya, Ama, saya disebut sururi. Apa itu sururi? Ya, katanya mereka salafi. Saya sururi. Bilang sama mereka, kamu sururi, mereka tengiri katanya. Biasa dengan amalan Muhammadiyah, terbiasa dengan amalan NU, sekarang antum pelajari. Yang diajarkan oleh Muhammadiyah, mana dalilnya? Oh, ternyata sahih. Yang diajarkan NU, oh ternyata sahih. Berarti ini termasuk amalan yang beragam. Jadi bacaan ruku itu macam-macam. Dan semuanya sunnah gitu loh. Jadi bukan karena NU sama Muhammad, jangan sampai jamaah, nama ini menyebabkan perpecahan. Nggak boleh. Banser, nah ini. Anda harus tahu mana kawan, mana lawan. Kalau kawanmu kau jadikan lawan, bermasalah. Atau lawanmu kau jadikan kawan, juga bermasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Buat kita nih. Saya punya tetangga di belakang STDI, kampus itu. Ada mungkin 8-10 orang. Kita salam gak pernah dijawab. Karena beda ustaz. Iya. Assalamualaikum. Saya awalnya salam terus ya, kok capek juga gitu ya. Kadang-kadang ketemu mereka, udah gak salam lah. Orang mereka juga gak jawab. Mereka menghajar. Karena nih ustadznya sururi ini. Subhanallah. Sampai anak kecilnya itu ribut sama saya punya anak. Sama Mas Salma. Kelas 1 ya, kelas 1 SD. Mereka nggak tahu kelas berapa, kelas 3 mungkin. Ente ini sururi, kata dia. Ini anak kelas 3 sama kelas 1 nih. Kalau anak nih salafi, kata dia. Subhanallah. Akhirnya laporan nih sama ibunya. Ibunya ada nih, hadir mungkin dia lagi dengerin. Laporan sama ibunya. Mah, katanya Ummah dia manggil ya. Anak katanya dibilang sururi. Kalau dia tuh salafi, apa itu maksudnya? Katanya, kalau ketemu lagi sama dia ngomong, ana sururi, ente tengiri. Ini anak kecil, anak ngomong subhanallah. Sampai seperti itu loh. Gak dijawab. Kadang-kadang kalau ada perlu baru datang ke rumah. Kalau ada perlu datanglah. Anak-anak mikir, ya Allah. Ini masalah yang memang hati kita kadang bingung. Kita di masyarakat sampai anak ketemu dengan salah satu diri mereka masih keluarga. Anak ngomong, Bang, yang hadir di tempatnya Ma'had Salafi itu berapa orang sih kalau kajian? Ya mungkin 200 gitu dia kalau lagi kajian. Anggaplah ya lah, anggap STDI juga
200 lah. Bayangkan cuma 400 bang. Kita di Jember penduduknya yang mungkin 1 juta lebih bang. Kita ribut ini. Kita nggak pernah mendakwain itu yang di gunung-gunung. Kita ribut untuk satu masalah yang seharusnya kita toleransi di sini. Demi menyampaikan al-haq. Kita merasa wah dakwah kita benar. Inti piro yang didakwain itu. Ustaz, fatuba lil ghuraba. Ini sudah fatuba lil ghuraba. Ya udah kita asing, bukan masalah asingnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah awal gharib di kota Mekah, tapi beliau tidak ingin menjadi Islam itu gharib. Beliau ingin menyampaikan dakwah ini sehingga orang itu semua kenal dengan Islam. Dai kita, kerabat kita, tinggal di lingkungan tempat dai Ahlussunnah, salafi, baik dan sebagainya. Ya, videonya disukai, ceramahnya indah luar biasa. Tiba-tiba tiap ketemu orang, beberapa temannya nggak nyapa apa. Assalamualaikum, gak dijawab. Assalamualaikum, gak dijawab. Kenapa gak dijawab? Itu sururi katanya. Masya Allah. Dan itu diturunkan pada anaknya. Ini yang fatal. Sekolah di sekolah yang sama. Satu kelas 3 SD, satu kelas 1 SD. Masya Allah. Itu sururi ya, sururi ya. Anaknya bingung. Disebut sururi, pulang ke rumahnya. Ya, ama, saya disebut sururi. Apa itu sururi? Ya, katanya mereka salafi. Saya sururi. Bilang sama mereka, kamu sururi, mereka tengiri katanya. Sudah. Jangan banyak masalah istilah, kita sendiri nggak ngerti istilahnya gitu kan. Sudah sederhana aja lah gitu kan. Sederhana aja. Kerjakan yang baik-baik, bermanhaj yang benar, lihat ukuran di kitab dan sunnah, lihat guru-gurunya. Kalau mengajarkan yang benar ambil, yang tidak benar tinggalkan, dan tidak usah saling mencela satu dengan yang lainnya. Paham? Jelas? Alhamdulillah. Dan selesai masalah kita. Ya. Baik, sudah mulai hari ini sudah selesai ya. Jadi sudah tidak perlu rame-rame lagi. Ingatkan itu biasa dan sebagainya. Dan saya Mirza dimanapun Anda berada dan kepada siapapun, jika dalam ceramah kami sampai hari ini ada sesuatu yang kurang berkenan, saya memohon maaf pada siapapun. Dan tentu manusia tempatnya lupa, tempatnya khilaf, dan saya mengakui banyak salah yang tentunya pernah saya kerjakan dalam kehidupan. Dan semoga dengan permohonan maaf ini pada siapapun, Allah berkenan memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita. Dan saya sangat senang bila dalam kehidupan ini ada ketentraman, kedamaian, dan saya, demi Allah tolong saksikan, saya tidak ingin punya musuh dari siapapun. Baik dari kalangan jamaah, umat, apalagi dari kalangan para asatidz di dunia ataupun di akhirat. Karena itu kami mengajak, mari kita duduk sama-sama semuanya. Ya, baik alumni Mesir, alumni Madinah, alumni Mekah, alumni Libya, alumni Sudan. Saatnya umat butuh pencerahan kita semua. Jangan disibukkan kita dengan berselisih sehingga menimbulkan kebingungan bagi umat. Itu tidak baik. Tidak baik. Kalau memang salah, kita saling mengingatkan, tapi kesalahan itu harus membuat kita lebih baik. Sekarang umat sedang punya giroh yang tinggi untuk berubah. Memerlukan kita untuk memberikan yang terbaik. Dan sekarang kita dihadapkan pada musuh-musuh yang nyata saat ini, yang lebih berbahaya daripada perselisihan yang tidak penting di sini. Mari kita berikan kebaikan, berikan yang terbaik untuk negara kita, jadikan umat Islam yang baik, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk generasi terbaik yang memberikan sebuah kebaikan. Insya Allah. Saya lahir dari keluarga Muhammadiyah. Tapi setelah berkeluarga saya terbiasa dengan amalan-amalan NU. Apakah saya harus merubah bacaan di dalam rakaat sholat fardu? Jazakallah khair. Sahih jemaah. Banyak orang berpikir NU Muhammadiyah ini sampai dipikir agama. Ya, ini pemahaman yang harus diluruskan. Kita itu umat Islam. NU itu ormas. Muhammadiyah itu ormas. Ada Al-Irsyad juga ormas. Ada Persis juga ormas. Mungkin ada banyak ormas lainnya. Itu ormas yang mewadai kegiatan-kegiatan. Mereka bukan berkaitan dengan ajaran agama sebenarnya. Makanya kalau dikatakan dulu, waktu anak SD, anak ditanya sama tetangga, yang tetangga jauh lah. Fik, antum kalau, nggak antum dulu ya. Iyalah, bahasanya kayak gitu. Antum kalau rukuk baca apa? Anak mau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oh, NU berarti antum. Loh, mana? Iya, kenapa? Kalau ana subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Muhammadiyah. Padahal dua-duanya ini sunnah aja mah. Makanya tadi ada amal, antum perlu belajar. Kalau tadi antum mengatakan terbiasa dengan amalan Muhammadiyah, terbiasa dengan amalan NU, sekarang antum pelajari. Yang diajarkan oleh Muhammadiyah, mana dalilnya? Oh, ternyata sahih. Yang diajarkan NU, oh ternyata sahih. Berarti ini termasuk amalan yang beragam. Jadi bacaan ruku itu macam-macam. Dan semuanya sunnah gitu loh.
Jadi bukan karena NU sama Muhammad, jangan sampai jamaah nama ini menyebabkan perpecahan, nggak boleh. Nama Ansor dan Muhajirin kalau sampai menyebabkan perpecahan itu jahiliyah. Itu di masa Nabi SAW terjadi. Bismillah, izin minum ya. Alhamdulillah. Pernah terjadi keributan antara seorang sahabat Ansor dan Muhajirin. Mereka lagi ambil air atau gimana, akhirnya berantem. Akhirnya yang Ansor teriak, ya lal Ansor. Yang Muhajirin, ya lal Muhajirin. Ini mau berantem. Sama-sama muslim. Sama-sama sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, Abida' wal jahiliyah. Wa ana baina adhurikum. Da'uha fa innaha muntina. Apakah dengan ajakan-ajakan seruan-seruan jahiliyah? Aku masih hidup nih di antara kalian. Tinggalkan, itu benar-benar busuk. Maka ingat, ormas ini hanya sekedar wadah untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat umat ya, seperti itu. Jadi bukan seperti madhab ya. Enggak. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Antum tinggal pelajari. Kalau antum dapat amalan, antum pelajarin apa dalilnya. Karena memang jamaah dalam agama kita, al-ilmu qablal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Kalau antum kan, ya bukan antum, semualah rata-rata kita itu yang penting sholat, yang penting beribadah, yang penting jadi orang baik. Sehingga ada banyak amalan yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita anggap bagian dari agama. Dianggap oleh masyarakat. Bahkan sampai diwajibkan oleh masyarakat. Karena tadi nggak belajar. Nah ini. Kembali kepada bagaimana diadakan Banser itu. Banser itu punya tugas. Di saat diadakan Banser untuk menjaga, bukan menjaga agama saja, tapi juga menjaga negeri ini. Bukan menjaga negeri saja, menjaga agama. Kembalilah kepada fungsi ini. Kalau Anda kembali fungsi ini, oke. Nah, Banser ini pengen menjaga kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Kan begitu ya? Maksudnya, kalau menjaga kesatuan Republik Indonesia, semuanya tugas semuanya. Bukan tugas Banser, tugas negeri ini, tugas bangsa ini. Cuman tugas kita bukan hanya ini saja, harus jaga agama. Bahkan seperti Ormas Nahdlatul Ulama itu untuk menjaga agama, bukan saja menjaga negara, agama. Maka kami berharap besar, Banser sebagai pasukan mudanya Nahdlatul Ulama di barisan paling depan di dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga di barisan paling depan di saat melihat penodaan terhadap Islam. Itu kalau Anda Banser. Kalau ada orang mencaci Nabi Muhammad, Anda harus berdiri nomor 1. Mencaci Al-Quran, Anda berdiri nomor 1. Karena Anda Banser. Nah ini harus, baru benar ini. Negara kesatuan Republik, oke, saya setuju masalah ini. Baik, setelah itu, Anda harus tahu mana kawan, mana lawan. Kalau kawanmu kau jadikan lawan, bermasalah. Atau lawanmu kau jadikan kawan, juga bermasalah. Baik, jangan sampai hanya sekedar acak-acakan. Dan kami tidak mengatakan Anda acak-acakan. Ini adalah nasihat untuk adik-adik saya, saudara-saudara saya yang ada di Banser, abang-abang saya di Banser. Bukan Banser saja yang ingin mengatasnamakan sebuah perjuangan. Anda harus bedakan siapa lawanmu dan siapa kawanmu. Jangan sampai kawan tiba-tiba Anda musuhi, kan bermasalah. Bendera pun Anda harus membedakan. Ini bendera la ilaha illallah, hanya orang bangga la ilaha, tidak ada hubungan dengan ini, ya jangan dianukan misalnya. Lawanmu, jangan sampai lawan kau jadikan kawan. Anda kalau jujur dengan ini istimewa, Banser sesuai dengan yang diinginkan oleh pendirinya. Bahkan sesuai dengan yang diinginkan pendiri NU, Nahdlatul Ulama. Memilah mana kawan, mana lawan. Selagi bukan lawan, jangan jadikan lawan. Kalau sekedar perbedaan saja, tidak tahu, saya dengan Anda ini saudara. Nanti gara-gara ngomong ini, ya jangan berubah jadi lawan nanti. Saudara, saya mencintai Anda. Saya mencintai Anda. Jangan sampai gara-gara begini, wah nanti jadi lawan. Wah, ini Anda salah memilih lawan lagi nanti. Atau siapapun. Jadi saya nasihat cinta kepada Anda. Jadi Anda bisa memilah mana kawan, mana lawan.
Lawan Anda adalah itu orang yang menodai kesatuan negara Republik Indonesia. Dan lawanmu adalah orang yang menodai agama Anda, agama Nabi Muhammad SAW. Itu baru lawan. Makanya termasuk jika ada di keluarga kita, rumah kita, bapak kita misalnya merendahkan Islam, lalu dianggap agama yang lain pun sama, terus merendahkan syariat Nabi Muhammad dengan kalimat-kalimat, wah itu adalah lawan. Cuman memerangi lawan juga beda-beda. Kalau lawannya adalah melakukan pelanggaran, ya sesuai dengan pelanggarannya dong. Ditegur, tidak harus langsung dengan peperangan, diingatkan, diajak diskusi seperti itu. Bukan sampai kita menjadikan lawan tanpa ada kejelasan atau kawan. Ini penting sekali masalah milih kawan dan lawan. Kalau salah berbahaya sekali. Ini nasihat supaya tidak salah. Karena kami perhatikan muda-muda, mulai dari yang namanya Banser atau yang lainnya, bersemangat anak-anak muda. Cuman kalau kita dalam berperang tidak tahu siapa lawan, jangan-jangan saudara kita dipenggal. Tidak tahu siapa kawan, dianggap musuh itu kawan, kita yang dipenggal nanti ya. Maka adik-adikku dari Banser, Anda harus bisa memilah siapa lawan, siapakah kawan. Dan untuk mengetahui ini lawan dan kawan, ukurannya adalah ukuran syariat Syekh Hashim Asy'ari, syariat baginda Nabi Muhammad SAW, syariat umat Nabi Muhammad SAW.